Allah Subhanahu wa taala, wa salam tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga sahabat dan ikutnya akhir zaman. Amin. Bersyukur sekali pada malam hari ini kita dapat bertemu walaupun dalam keadaan pandemi COVID-19, dan ini merupakan satu hari yang kita akan dapatkan karena dengan adanya pandemi ini kita bisa bersilaturahmi walaupun dalam keadaan Zoom teman-temannya. Sebelumnya saya mohon maaf, selamat Idul Fitri. Taqabbal minkum, semoga Allah menerima amal kita dan amal-amal kalian insyaallah. Teman-teman sekalian, mungkin saya tidak terlalu banyak bicara di dalam ini karena kan kita baru bertemu dalam Zoom ini. Tentunya kita masih melepaskan rindu masing-masing bahwa kita masih sering saling menyapa satu dengan lainnya, dan ini merupakan bagian tersendiri buat saya pribadi, di mana saya tinggal di Makassar dan tidak bisa bertemu dengan teman yang lain. Walaupun saya mengerti bahwa di antara kita ini pasti ada perbedaan yang ada setelah kemarin adanya pilpres dan segala macamnya. Namun itu merupakan pengikat bagi kita semua agar kita lebih erat dalam pendapatan kita, khususnya 989 insyaAllah. Tentu dalam hal ini kami tidak bisa lama-lama, mungkin masih ada yang agenda yang kita akan sampaikan. Namun sebelum sebagai inti dari ceramah kami atau mungkin tausiah pada malam hari ini, kami akan mengangkat sebuah kisah di mana kisah tersebut mungkin sudah sering kita akan dengarkan, bahkan mungkin kita sudah hafal teman-teman. Tapi tidak mengapa, kami ingatkan kembali untuk sebagai pengingat dan kita ambil pelajaran dalam kisah tersebut. Mungkin kisahnya seperti ini. Suatu saat ketika Rasulullah duduk bersama sahabat di Masjid Nabawi, dia mengatakan bahwa saat nanti akan ada masuk orang yang ahli surga. Sahabat pun heran dan mengira siapakah orang tersebut. Maka mereka menanti, ternyata masuk seorang yang biasa saja, lalu sholat sunat dan segala macamnya, lalu keluar. Keesokan harinya untuk kedua kalinya mengatakan bahwa akan masuk lagi sebentar orang yang ahli surga. Ternyata yang masuk orang itu kembali. Dan keesokan harinya untuk ketiga kalinya Rasulullah mengatakan demikian, dan ternyata orang yang dinyatakan telah orang sama dengan hari yang sebelumnya. Lalu salah satu sahabat di antara mereka pun juga merasa heran, apakah kira-kira amalan dari orang tersebut hingga Rasulullah menjamin dia masuk surga. Lalu dia dicari dan diikuti orang tersebut di mana rumahnya, lalu dia datangi dan dia berkata bahwa, wahai saudaraku, saya punya masalah dengan keluarga, saya punya masalah di rumah, izinkan saya untuk bermalam di rumahmu selama 3 hari. Lalu orang itu mengatakan silahkan. Sahabat ini selalu memperhatikan apa pekerjaan dari orang ini sehingga telah pun menjamin masuk surga. Malam hari dia lihat ibadahnya biasa saja. Tengah malam kedua dia ibadahnya biasa saja. Malam ketiga dia lihat biasa saja dia punya ibadah. Lalu besok harinya dia tanya, apakah ada puasa? Tidak. Apakah ada hal ini? Tidak. Dia cuma lakukan hal-hal yang standar saja. Dan malam hari kedua kalinya dia pun memperhatikan apa kegiatan orang tersebut sehingga Allah menjamin masuk surga. Lalu malam ketiga dia perhatikan semuanya tidak ada yang istimewa. Dan cukuplah karena kita sebagai orang Islam biasanya itu cuma diibadahkan 3 hari untuk maksimal menjadikan tamu, sehingga hari ketiga dia pun izin kepada orang tersebut dan berkata bahwa, wahai saudaraku, bahwa saya ini sebenarnya tidak ada masalah di keluarga. Saya hanya sini untuk melihat apakah ibadah kamu karena Rasulullah menjamin engkau masuk surga. Lalu orang tersebut berkata bahwa sebenarnya ibadah saya tidak ada yang istimewa. Tidak ada yang betul-betul seperti hal-hal yang dilakukan orang lain, haji dan umroh dan menyumbang orang yang banyak, atau kamu melakukan hal-hal yang signifikan. Terus sahabat itu bertanya, apakah kalau kalian selama ini sehingga Rasulullah mengatakan kau masuk surga? Dia mengatakan bahwa sebelum saya tidur, ini kita perlu teman-teman capkan, sebelum saya tidur, saya memaafkan seluruh kesalahan orang-orang yang ada di berbuat oleh orang-orang ke saya. Itu intinya. Seluruh kesalahan dan perbuatan-perbuatan yang sengaja maupun tidak sengaja itu telah saya maafkan. Ternyata, saudara-saudara teman-teman sekalian, inilah amalan yang diadakan.
ternyata amalan tersebut adalah amalan hati, bukan amalan-amalan yang yang hebat-hebat seperti misalnya dia seperti menyumbang miliar atau mungkin berbuat baik yang baik untuk masa sunat berhari-hari, tetapi dia cuma sekedar memaafkan kesalahan dari teman-temannya dan saudara-saudaranya. Nah, saya ingin sampaikan teman-teman di sini, apalagi kita ini sebagai teman-teman 89, kita ya terus saja kita beda agama, kita berbeda kemarin juga sempat kita berbeda pilihan dan segala macamnya, tapi itu kan merupakan bumbu-bumbu kehidupan kita insya Allah, dan semua itu merupakan atau mungkin lebih mempererat hubungan kita, sehingga kami sampaikan sekali lagi, apabila ada perbedaan antara kita ini, mari saling kita memaafkan dan saling mengingatkan dalam kebaikan. Kita contoh dari sahabat tersebut, dia memaafkan seluruh perbuatan kesalahan teman-temannya, sehingga dia dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Hikmahnya yang paling sampaikan kembali, teman-teman, kalau bisa kami akhiri, karena waktu ini agak kecil, kita sering tetap menyapa dengan yang lain, bahwa marilah kita saling mengingatkan satu dan yang lainnya. Yang kedua, di antara kita semua ini semua punya masa lalu, Pak. Opo, saya, Pak Wira, Om Marlis, Om Eki, mungkin semua punya masalah ya, masa lalu. Mungkin kita tidak perlu kita ungkapkan semuanya, tapi saya yakin kita punya masa lalu yang mungkin agak kurang. Adalah kita saling perbaiki dan saling mengingatkan. Dan Rasulullah katakan bahwa ikutilah perbuatan burukmu itu dengan perbuatan baik. Dan ketika kita melakukan perbuatan baik, kita bertobat saat ini, maka seluruh kita dosa-dosa kita sebelum kita maka Allah akan ampuni. Namun ketika kita telah bertobat dan melakukan kembali, maka dosa-dosa yang dulu itu tetap akan diampuni Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia akan mengganjar di hari kemudian. Sekali lagi teman-teman, mari kita saling memaafkan. Saya pribadi minta maaf kalau misalnya ada sesuatu hal di grup yang akan mengatakan agak keras atau segala macam. Sekali lagi saya mohon maaf. Intinya tetap kami harapkan teman-teman 89 tetap kompak dan jaya sekali insya Allah. Mungkin itu saja kami bisa sampaikan Pak Moderator.